Frank didatangi lagi oleh inspektur terkait mobilnya yang meledak di dekat sebuah bar. Dan melihat Lai di rumah Frank membuat inspektur kebingungan. Frank menceritakan kepada inspektur bahwa mobilnya telah dicuri dan akhirnya tidak tahu apa-apa tentang mobilnya. Di saat Frank berjalan pulang dirinya bertemu Lai dan Frank bersyukur bisa bertemu Lai karena dirinya telah diantar pulang oleh Lai. Dengan cerita tersebut membuat inspektur kebingungan. Inspektur menyuruh Frank dan Lai untuk datang ke kantornya pada siang harinya. Setelah inspektur pergi, Frank merasa rumahnya terasa sangat sunyi. Sebelumnya rumahnya tidak pernah sesunyi ini. Dan tiba-tiba rumahnya diserang oleh anak buah Wall yang ingin balas dendam. Dengan banyaknya peluru dan rudal menghantam rumah, Frank dan Lai pun akhirnya masih selamat dengan menyelam ke dalam air. Frank membawa Lai ke rumahnya yang lain lewat jalur laut di mana rumah tersebut tidak ada yang mengetahuinya. Frank merasa sangat kesal dengan kesalahannya yang telah membuka paket dan membuat dirinya harus berurusan dengan Wall. Lai yang melihatnya langsung mengeluarkan jurus andalannya supaya Frank tidak emosi. Singkat cerita, Frank dan Lai akhirnya bertemu dengan inspektur di kantornya. Inspektur menanyakan tentang rumah Frank yang hancur. Namun Frank berusaha membuat alibi di mana dirinya sedang berenang di suatu tempat yang romantis dengan Lai. Namun saat pulang dirinya dikejutkan dengan keadaan rumahnya yang sudah hancur lebur. Namun setelah itu datang anak buah inspektur yang mengatakan ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Setelah inspektur pergi, Lai langsung mencoba melihat komputer inspektur untuk mencari nama yang telah menyerang rumah tadi pagi. Tak butuh lama Lai dapat menemukan pelakunya yaitu Wall Street itu sendiri. Setelah itu inspektur datang namun untungnya Lai sudah selesai dengan urusannya. Merasa sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, mereka pun pergi. Inspektur memberi mereka berdua uang karena takut mereka kelaparan. Lai langsung mengajak Frank untuk menghajar Wall Street namun Frank memilih untuk tidak melanjutkan perseteruan. Namun Lai menjelaskan bahwa ada sebuah kontainer yang berisikan 400 orang termasuk keluarganya. Lai menjelaskan bahwa Wall Street yang mengetahui tempat tersebut. Akhirnya Frank mulai luluh dan mencoba untuk datang ke tempat perusahaan yang dijalani oleh Wall Street. Sementara itu Wall Street yang sudah sampai di ruangan telah ditunggu oleh Frank dan Lai. Frank menanyakan di mana kontainer yang berisikan 400 orang yang akan mereka jual. Namun Wall Street tidak pernah memberikan jawaban yang jelas. Akhirnya Lai menodongkan senjata kepada Wall Street dan mengancam akan membunuhnya jika tidak memberitahu keberadaan kontainer tersebut. Namun tidak lama kemudian datanglah ayah Lai yang ternyata dalang dari semua penjualan manusia tersebut. Sementara itu Frank langsung disikat oleh Wall Street hingga pingsan. Sebelum Frank pingsan, Wall Street mengatakan bukan ada 400 orang di dalam kontainer, melainkan 395 orang yang masih hidup. Tak lama kemudian inspektur datang ke rumah Wall dan dirinya kaget karena melihat orang yang dia kenal pingsan. Tanpa pikir panjang inspektur langsung membawanya ke kantor polisi untuk ditahan. Hal tersebut terpaksa inspektur lakukan karena Wall Street mengatakan bahwa Frank telah memanfaatkan anak direktur dan mengancamnya. Karena hal tersebut membuat inspektur terpaksa untuk menahannya. Frank menjelaskan bahwa ada 400 nyawa yang sedang dalam bahaya. Frank meminta inspektur untuk menyelesaikan masalah tersebut demi menyelamatkan nyawa 400 orang, daripada harus menunggu polisi bertindak yang akan berbenturan dengan rencana Wall Street. Dan dia berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut kurang lebih dalam waktu 12 jam. Mendengar hal tersebut, inspektur menyuruh Frank untuk menyanderanya, agar mereka berdua dapat keluar dari sana dan rencana mereka berjalan dengan baik. Frank dan inspektur akhirnya sampai di dermaga. Dengan perahu kecil, Frank memutuskan untuk menyelamatkan Lai dan 400 orang itu sendirian. Frank meminta inspektur untuk pulang karena dirinya tidak suka bekerja secara kelompok. Akhirnya Frank sampai di dermaga yang dipenuhi oleh banyak kontainer. Karena terlalu banyak kontainer, Frank akhirnya memeriksa kontainer dengan stetoskop agar dapat Di sisi lain, Lai diserat oleh ayahnya ke suatu tempat. Lai dikurung di tempat tersebut karena sifatnya yang membangkang pada ayahnya. Tak lama kemudian, keberadaan Frank diketahui oleh musuh sehingga membuat Frank harus membabat para anak buah Wall. Akhirnya Frank harus mengalahkan satu persatu anak buah Wall hingga membuat dirinya kehilangan orang yang dia incar. Meskipun Lai dan truk kontainer sudah pergi, tetapi pertarungan Frank masih terus berlanjut. Singkat cerita, pagi pun tiba di mana Frank mulai mengejar dengan mobil curiannya untuk menyelamatkan Lai, namun sayang mobil tersebut mogok. Tiba-tiba Frank melihat pesawat pribadi melintas dan tanpa pikir panjang dia langsung mengejarnya. Akhirnya Frank dapat mengejarnya sampai tempat pendaratan pesawat tersebut dan meminta pemilik untuk mengantarnya. Setelah bernegosiasi, akhirnya pemilik pesawat bersedia mengantarnya. Akhirnya Frank dapat mengejar kontainer tersebut, dan tanpa pikir panjang dirinya langsung terjun dan mendarat di salah satu kontainer yang dia incar. Dan akhirnya aksi penyelamatan 400 orang itu dimulai.
Setelah pertarungan yang penuh adrenalin selesai, akhirnya Frank mendapatkan salah satu kontainer. Saat Frank turun dari truk tiba-tiba ada seseorang yang menodongkan alat door dari belakang yaitu Ayah Lai. Ayah Lai menyuruh Frank untuk jalan ke pinggir jurang dan menyuruhnya untuk melompat ke jurang tersebut. Namun tiba-tiba Ayah Lai terdor dari belakang dan tak lain Lai sendiri yang mengdor ayahnya. Tak lama kemudian inspektur datang dengan membawa beberapa pasukannya. Mereka juga langsung membuka kontainer yang berisikan ratusan orang Asia yang akan dijual oleh ayahnya Lai. Orang-orang tersebut akhirnya berhasil selamat, dan film pun selesai.